Tahukah kamu, Kerajaan Majapahit yang terkenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, ternyata memiliki hubungan yang mengejutkan dengan Jepang kuno? Mungkin terdengar tidak biasa, tetapi ada jejak-jejak sejarah yang menunjukkan adanya hubungan budaya, perdagangan, bahkan diplomasi antara kedua wilayah ini. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Majapahit yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 dikenal sebagai kerajaan maritim dengan kekuatan perdagangan yang sangat luas. Dengan armada kapal yang tangguh, Majapahit tidak hanya menguasai Nusantara, tetapi juga menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan di Asia, termasuk Jepang. Bukti pertama hubungan ini berasal dari catatan sejarah Jepang. Pada era Kamakura dan Muromachi abad ke-13 hingga ke-15, Jepang mulai membuka jalur perdagangan dengan wilayah Asia Tenggara, termasuk Majapahit. Barang-barang seperti rempah-rempah, kayu cendana, dan kain dari Majapahit sangat diminati di Jepang. Sebagai gantinya, Majapahit menerima barang-barang seperti keramik, peralatan logam, dan barang seni dari Jepang. Salah satu benda yang paling menarik adalah keramik Jepang kuno yang ditemukan di wilayah Nusantara, termasuk Jawa. Keramik ini bukan hanya benda biasa. Mereka adalah produk berkualitas tinggi yang menunjukkan adanya hubungan perdagangan elit antara kedua wilayah. Namun, hubungan Majapahit dan Jepang tidak hanya terbatas pada perdagangan. Ada juga dugaan pertukaran budaya. Dalam tradisi seni bela diri Jepang, terdapat pengaruh-pengaruh yang diduga berasal dari Nusantara. Salah satunya adalah penggunaan senjata mirip keris yang konon dibawa oleh pedagang atau pelaut Majapahit ke Jepang. Di sisi lain, budaya Majapahit juga dipengaruhi oleh Jepang. Beberapa gaya seni ukir dan pola batik dari era Majapahit menunjukkan kemiripan dengan motif tradisional Jepang. Apakah ini kebetulan atau hasil dari hubungan langsung antara kedua kebudayaan? Salah satu cerita menarik adalah legenda tentang pelaut Jepang yang pernah mendarat di wilayah Nusantara. Mereka disebut membawa teknologi pembuatan kapal dan seni bertani yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat lokal. Meski tidak banyak bukti konkret, cerita ini menambah misteri hubungan kedua peradaban. Namun, ada satu hal yang membuat hubungan ini menarik. Mengapa catatan sejarah tentang interaksi Majapahit dan Jepang sangat sedikit? Apakah hubungan ini sengaja disembunyikan, ataukah hanya terlupakan oleh waktu? Hingga kini, para sejarawan masih mencoba mengungkap lebih banyak bukti tentang hubungan Majapahit dan Jepang kuno. Yang pasti, kisah ini menunjukkan betapa luasnya jaringan pengaruh Majapahit, bahkan hingga ke Jepang. Bagaimana menurutmu? Apakah hubungan ini benar-benar nyata, atau hanya kebetulan belaka? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan mari kita bahas bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.